Oke, di sini ada soal analogi hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas. Kalau kita lihat pupuk ini adalah objek yang berasal dari luar ya. Objek dari luar digunakan untuk tanaman. Jadi objek yang hidup. Ya, tanaman, makhluk hidup. Kaki bukan, ya. Ini merupakan kegiatan. Ya, ini kegiatan. Lalu di sini nutrisi digunakan untuk tubuh. Betul. Jadi ini yang benar ya. Sabunnya iya digunakan enggak. Ini mandi di kegiatan. Vitamin digunakan untuk kesehatan. Kesehatan bukan objek yang hidup ya. Bensin digunakan untuk bahan bakar. Di sini bahan bakarnya yang kurang tepat. Oke, sampai di sini. Oke, berikut ini ada soal silogisme. Simpulan yang tepat adalah tidak semua pengusaha kaya, beberapa peserta seleksi adalah pengusaha. Oke, tips teman-teman, kalau sudah ada kata pengusaha yang diulang, maka kita tidak perlu mencantumkannya kembali. Lalu berikutnya di sini kita melihat ada kata tidak semua dan beberapa. Jadi teman-teman fokus dengan kata tidak semua dan beberapa, sehingga semua kalimat yang bukan tidak semua dan beberapa itu salah. Nah, berarti kan fokus kita kalau nggak D dan E. Sekarang kita fokus sini beberapa pengusaha tidak kaya. Di sini kan dibilang pengusaha kaya itu tidak semua, bukan beberapa. Jadi ini salah dan lebih tepat adalah D. Beberapa peserta seleksi tidak kaya. Beberapa peserta seleksi tidak kaya. Oke, di sini ada soal analitis. Pertanyaannya siapakah yang berada di urutan kedua? Oke, di sini juga ini ada kalimat terakhir itu dan E berada pada urutan terakhir. Oke, teman-teman, kalau ada sesuatu huruf yang jelas, ya, dia jelas di urutan terakhir, boleh langsung ditulis. Di sini ada A sampai E bersiap beralih bersama, mereka berurus dengan urutan berikut. F tidak berdampingan dengan D dan E. Oke, kita tulis sampai somewhere di sini ya. C ada di dekat E. Oke, di sini. F ada di dekat B. Oke, kalau nggak di sini dan B. Oke, B di sebelah C berarti di sini ya. Berarti yang belum kita tulis huruf A dan D. D tidak ingin setelah A, berarti D sebelum A. Oke, jelas ya. Maka jawabannya adalah A. Oke, di sini akan kita mulai dengan deret bilangan, berarti kita akan memperhatikan pola-polanya ya. 11 ke 9, 2, 9. Oke, berarti ini coba lengkap karena tidak sesuai kalau misalnya begini. Berarti 11 ke 4, 4 ke minus 3 gitu ya. 11 kurang 4 berarti kan minus berapa tuh? Minus 7 ya. Oke, 4 ke 3 juga minus 7. 9 ke 2 berarti minus 7. Berarti ke sini juga minus 7. 2 kurang minus 7 adalah minus. Oke, kita akan masuk ke operasi hitung pecahan. Di sini kita ditanya mengenai hasil dari 3/4 kali 9 dikurang 1,5 kali 3. Kalau kita lihat analisanya, soal ini ingin diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Oke, berarti kita bagi ya. 9 bagi 4 berarti kan 2,25. Oke, semua udah desimal ya. Jadi 3 dikali 2,25. Kalau teman-teman mau manual berarti 3 kali 2, 6. 0,25 kali 3 berarti 0,75 dikurang 1,5 kali 3, 4,5. So, jawabannya akan menjadi 2,25. Oke, kita akan masuk ke yang namanya perbandingan kuantitatif. Di sini kita disuruh mencari hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas di atas. Di sini kita membandingkan harga beli sebulan jika harga jualnya 240.000. Oke, ini harga jual ya, dan keuntungannya 12,5%. Kelihatannya kayak waduh 12,5% itu berapa ya? Padahal ini adalah 25% yang kita bagi dua lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari seperempatnya dari ini, terus nanti hasil seperempatnya dibagi dua supaya kita tahu keuntungannya berapa. Berarti kan seperempatnya dari ini 60.000 ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau misalnya kita bagi dua lagi, sebenarnya dia hanya mendapatkan keuntungan 30.000. Dimana kalau keuntungan 30.000 berarti harga belinya adalah 240.000 yang dikurang 30.000, which is hasilnya 210.000 yang teman bandingkan dengan 200.000. Berarti jelas ya kalau P lebih besar dari Q. Teman-teman, kita masuk ke soal cerita perbandingan. Ini tipe soal berbalik nilai. Berbalik nilai atau senilai akan dibahas di bimbel. Oke, kita baca soalnya bahwa di sini ditanya berapa banyak tambahan orang menyelesaikan pemotongan rumput. Oke, di sini dibilang 2 orang bekerja dalam waktu 12 hari. Jika rumput kamu terpotong dalam waktu 4 hari, oke, kumpulkan sesama hari di sini ini orang berapa tambahan pekerja. Oke, yang saya maunya balik sebelah sini misalnya. Berarti 2 per X sama dengan 4 per 12. Ya, kita bisa sederhanakan ini, sama-sama dibagi 2, berarti X-nya adalah 12 per 2, which is hasilnya 6.
6. Tapi karena yang ditanya adalah tambahan, sudah ada 2, berarti ketambahan dari 2 menuju 6 adalah tambah 4. Teman-teman, kita masuk ke analisis data. Pertanyaannya adalah berapa jumlah mahasiswa Universitas X lebih banyak daripada jumlah mahasiswa Universitas Y. Jadi kita fokus ngelihat X-nya, terus lihat mana yang lebih banyak pada tahun-tahun ini ya, antara 2015 sampai 2021. Oke, ini 0103 salah, 94 kelebihan 3, dia ini salah ya, 4265 lebih 65, ini lebih 7, ini lebih, ini salah, 5623 lebih 22. Oke, lebih banyak ini ya, berarti jawabannya jelas 2018. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi analogi gambar. Di sini kita disuruh melihat apakah gambar berikutnya. Di sini ada segitiga, lalu dia persegi panjang, lalu dia berikutnya ada di arsir, lalu dari segi 4 menjadi segitiga. Oke, berarti nanti ini dari segi 4, dia di sini juga menjadi sebuah segitiga. Yang di arsir cuma bagian tengah, ini di arsir. Lalu kita lihat bahwa penambahan arsiran ini ada di sebelah kanannya, berarti ini putih. Ya, di sebelah kanan kita arsir dengan bentuk yang sama. Berarti yang lebih tepat adalah C. Kita akan masuk ke materi ketidaksamaan gambar, yaitu kita disuruh mencari di antara 5 gambar ini mana yang tidak memiliki kesamaan. Sekilas kita bisa melihat bahwa kesimpulannya model pada gambar ini adalah dia memiliki simetris seperti putih hitam ya, putih hitam gitu ya, putih hitam juga putih hitam. Tapi ini putih hitamnya tidak ada kekontrasan yang jelas ya, atau tidak ada simetri yang membatasi 4 line ini gitu ya. Jadi dia tidak ada pembatasan jelas. Ini kan jelas nih ya, jadi kita bisa sebut simetrinya adalah hitam putih, sedangkan ini tidak. Jadi yang jelas jawabannya adalah D, karena dia tidak sama dengan yang lain.